Halo teman-teman. Andaman dan Nicobar adalah negara kepulauan di Asia Tenggara, dengan luas sekitar 8.250 km persegi. Negara terdekat adalah Indonesia dengan jarak 150 km, disusul Myanmar dengan 190 km. Namun, kepulauan itu dimiliki oleh India. Padahal jarak terpendek antara kedua belah pihak adalah 910 km. Mengapa demikian? Sebenarnya, kami hanya meminta untuk bersenang-senang. Secara historis, kepulauan itu milik India dan tidak pernah menjadi milik negara Asia Tenggara manapun. Sekitar tahun 1014, Kerajaan Chola, yang dipimpin oleh Raja Rajendra, menyerbu Andaman dan Nicobar untuk mendirikan pangkalan angkatan laut. Bertujuan untuk melakukan serangan dan penaklukan Kerajaan Sriwijaya, yang merupakan bagian dari Malaysia dan Indonesia saat ini. Itu adalah kerajaan Buddhis, yang memiliki pengaruh agama di seluruh wilayah dari abad 7 hingga 12. Setelah penaklukan Sriwijaya yang sukses, Chola menjadi kekuatan maritim, mengendalikan rute perdagangan di Samudra Hindia dan sangat makmur. Pada abad-abad berikutnya, kepulauan itu terdiam, karena tidak ada kerajaan yang menyebutkannya lagi. Tampaknya hanya dihuni oleh suku asli. Baru pada tahun 1754, perusahaan India Timur Denmark mulai mengirim orang ke Andaman dan Nicobar. Membangun koloni, menanam lada, kayu manis, tebu, dan kapas. Mereka kemudian menjadi perusahaan perdagangan yang sangat makmur, bepergian ke India dan Cina untuk berdagang rempah-rempah dan kain sutra. Setelah berkali-kali mencoba menaklukkan Nusantara tetapi gagal, bukan karena perlawanan penduduk asli, melainkan karena wilayahnya nyamuk penyebab malaria. Mereka menyerah dan menyerahkannya kepada Inggris pada tahun 1848. Selama abad ke-19, Inggris Raya menggunakan bagian Andaman dan Nicobar untuk membangun penjara, menahan orang India yang berani menentang aturan pemerintah. Dan mereka menamai pulau itu Kalapani, istilah Hindi untuk masa depan yang suram, gelap. Pada tahun 1947, India memperoleh kemerdekaannya bersama dengan Andaman dan Nicobar. Ini kemudian menjadi salah satu dari 8 wilayah persatuan bangsa. Sejak penggabungan mereka, kepulauan itu tidak memainkan peran apapun bagi India, selain dari masa lalunya yang menyakitkan dan mematikan. Namun, pada paruh kedua abad ke-20, segalanya berubah. Pada tahun 1962, Cina dan India berbalik melawan satu sama lain, dari teman menjadi musuh, karena sengketa perbatasan. Menyebabkan konflik berdarah. Dalam dekade berikutnya, ketegangan terus berlanjut dan mengancam akan meningkat. Orang-orang India mulai mewaspadai kemungkinan bahwa Cina akan melancarkan serangan besar-besaran kapan saja. Namun, terjadinya perang darat antara kedua negara merupakan hal yang tidak terpikirkan. Kita hanya perlu melihat peta topografi. India benar-benar tertutup oleh pegunungan yang sangat tinggi di timur laut. Bertempur di dekat perbatasan baik-baik saja, tetapi jika itu masuk jauh ke dalam wilayah, Cina akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Karena pekerjaan logistik sangat sulit dilakukan ketika harus melintasi gunung. Oleh karena itu, jika terjadi perang besar, skenario yang paling mungkin terjadi adalah di laut. Pada tahun 1980, India mulai tertarik untuk mendirikan pangkalan militer di Andaman dan Nicobar untuk melakukan pertahanan. Selain itu, mereka semakin memprioritaskan pengembangan komersial di laut daripada di darat. Hal ini diperlukan untuk melindungi kapal dan perahu. Dalam konteks kekinian, pentingnya Nusantara semakin diapresiasi. Karena terletak di dekat Selat Malaka. Ini adalah salah satu jalur laut tersibuk di dunia, dengan sekitar 100.000 kapal melewati setiap tahun. Dan menyumbang seperempat dari perdagangan maritim dunia. Sebagian besar kapal yang melewati Malaka pergi sangat dekat dengan zona ekonomi eksklusif India, di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Di dalamnya, yang paling menonjol adalah kehadiran reguler kapal perang Cina. Bagi India, ini merupakan ancaman bagi keamanan maritim dan kedaulatan nasional. Namun dari sudut pandang Cina, kapal perangnya melewati Malaka semata-mata untuk tujuan melindungi jalur perdagangan yang penting. Saat ini, Cina rata-rata mengimpor sekitar 9 juta barel minyak mentah per hari, dan sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Dan setiap tahun, sekitar 60% nilai impor dan ekspor mereka melewati Selat Malaka. Karena itu, angkatan laut mereka sering hadir di daerah itu, untuk melindungi kapal yang lewat, itu bisa dimengerti. Terlebih lagi, meningkatnya militerisasi India di Andaman dan Nicobar telah membuat Cina tidak bisa tidur. Mereka khawatir, jika terjadi konflik, jalur tersebut akan diblokir oleh India. Sebaliknya, India mengatakan bahwa Cina ingin mendominasi kawasan Samudra Hindia dan memicu potensi serangan terhadap dirinya sendiri.
Kedua negara tampak defensif satu sama lain, yang mengarah ke perlombaan senjata selama dekade terakhir. Pada tahun 2019, India mengumumkan investasi sebesar 50 miliar dolar untuk melakukan militerisasi dan meningkatkan ekonomi di Andaman dan Nicobar. Pada saat yang sama, mereka juga secara teratur melakukan latihan di daerah itu, untuk mempersiapkan skenario terburuk, serta untuk menghalangi musuh. India tidak mengungkapkan angka pasti tentang jumlah senjata yang dikerahkan di kepulauan itu, tetapi mengumumkan rencana untuk mengirim sekitar 140-200 kapal perang ke sini, pada tahun 2027. Pemerintahnya sangat serius dan menghargai pentingnya kepulauan itu. Saat ini, ada pepatah yang sering disebut-sebut di media India, Kepulauan Andaman dan Nicobar dianggap sebagai kapal induk kita yang tidak dapat tenggelam. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.